Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas laknat Tuhan Yang Maha Esa. Welas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Sechun dan Semu. Lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kali ini, Jose mendapat kesempatan mengikat jodoh baik belajar bersama dengan umat sedharma semuanya. Jose kali ini akan membawakan Dun Yi Wei Zhen Pian Di 19 Zhang. Dun Yi Wei Zhen Pian bab ke-19. Kita baca bersama. Ai Kung Wen Ye He Wei Zhe Ming Fu孔子对曰：“举之错诸王，则民乎？举王错诸者，则民乎乎？” Ai Kung marga yu nama Jiang. Ai nama Anumerta. Pemimpin tinggi atau raja negara Lu. Jui pilihan. Ke jujur lurus. Chuo pengukuran artinya tempatkan. Wang tidak jujur. Ai Kung bertanya, mau bagaimana rakyat baru bisa taat? Konfusius berkata, promosikan dan tempatkan orang yang lurus jujur sebagai pemimpin. Kebaikan atasi kejahatan dan bahaya, maka rakyat akan taat. Orang yang tidak jujur juga bisa berubah menjadi jujur. Sebaliknya, promosikan seorang penjahat menjadi pemimpin. Asumsi rakyat, biarpun berkata berhati jahat, tidak jujur, juga bisa jadi pemimpin. Tentu bisa ajari orang berbuat jahat, merusak apa yang sudah dianut oleh rakyat. Biarpun orang tersebut menjadi pemimpin, rakyat pasti tidak akan taat dan nurut. Misalnya, sebagai seorang kepala keluarga, pernahkah berpikir, apakah saya bisa yakinkan seluruh keluarga menurut pada saya? Bicara pada diri sendiri. Saya yang di waktu pagi hari dan waktu ketiga di sore hari, tentu mentalitas pikiran tidak sama. Begitu dihubungkan pada diri sendiri, juga sulit untuk dipahami dan kuasai. Bagaimana Anda bisa berharap orang-orang lain meyakinkannya? Ai Kung bertanya, bagaimana supaya rakyat taat? Ai Kung adalah pejabat tinggi negara Lu. Rakyat percaya kepada pimpinan negara dan pemerintahannya. Ini merupakan kondisi penting untuk promosikan politiknya. Maka disebut, tanpa kepercayaan orang tidak dapat berdiri. Rakyat percaya dan yakin akan kepemimpinan pemerintah. Bersedia bekerja sama dengan penetapan pemerintah. Kata Konfusius, orang berstatus rendah menjawab kepada mereka yang berstatus tinggi memakai kata benar. Orang dahulu menggunakan kata-kata sangat ketat. Satu kata bermakna satu kata. Konfusius menjawab dengan hormat pertanyaan Lu Ai Kung. Tipe orang bagaimana yang disebut jujur?
menurut fakta. Kalau ada, bilang ada. Tidak ada, bilang tidak ada. Tidak berbohong. Gunakanlah orang yang jujur pada posisi di atas yang tidak jujur. Tidak usah segera mengganti orang yang tidak jujur tersebut. Dengan demikian, kebijaksanaan negara bisa didiskusikan dan ditentukan orang yang jujur. Pikirkan untuk memberkati negara dan rakyat di mana saja. Jadi jelas, secara politis rakyat percaya terhadap pemerintahan secara alami. Terima kasih kepada kerja keras pemerintah. Sebagai salah satu anggota pemerintah yang tidak jujur, masih mendapat pengakuan dari rakyat, malah mendapat monetisasi berlomba maju. Pastikan kebijaksanaan yang diusulkan orang yang jujur dapat diterima oleh orang yang tidak jujur. Kalau tidak, akan sia-sia atas penempatkan orang-orang yang tidak jujur, dan cenderung akan mengintensifkan dan menghalangi kebijaksanaan perjalanan pemerintah. Ini akan menyerumuskan negara menjadi tidak aman. Bab ini mengurai bagaimana mengatur rakyat. Menurut Konfusius, ingin membuat rakyat taat, pertama dengan kata etika. Pemilihan bakat meningkatkan sosial, punya kualitas moral secara keseluruhan. Orang dengan standar moral menempati posisi tertinggi. Berpikir bicara atau tidak bicara moral tidak masalah. Malah ada yang tidak bicara moral malah lebih mudah berhasil. Terjadilah kekacauan dalam masyarakat. Maka mesti pilih orang yang berbudi dan berbakat. Promosikan dan tunjuk orang yang bijak. Zaman kuno, dengan bakti sebagai dasar dari persyaratan moral, maka muncullah sistem inspeksi, bakti yang jujur dan bersih. Tapi standar moralitas sulit diukur. Masa kini banyak masalah profesi butuh orang yang profesional yang selesaikan. Terhadap orang-orang perlu persyaratan kemampuan yang lebih tinggi. Maka persyaratan moralitas tidak bisa dijadikan pedoman. Satu-satunya untuk memilih orang yang berbakat hanya bisa dijadikan kemampuan membantu satu masalah indikator. Di dalam moralitas yang tidak jelas, kemampuan yang harus diutamakan. Jikalau ketika ada cacat moralitas yang jelas, bisa menyingkirkan orang-orang jahat tersebut. Jadi, memperkerjakan orang itu sangat penting, seperti masyarakat saat ini. Kabinet kelompok kerja presiden umpamanya tidak bisa hanya fokus pada bakat. Itu tergantung pada integritas kepribadiannya. Tempatkan orang-orang yang benar-benar lurus jujur. Setiap orang mau belajar meniru cara ini, maka terjadilah stabilitas sosial di masyarakat. Seseorang yang berintegritas tanpa ancaman dan godaan baru bisa meyakinkan pada orang-orang. Di dalam wadah ketuhanan, kalau orang yang lurus, jujur, menempati tempat terhormat, maka hawa jalan ketuhanan otomatis jadi baik. Aikung adalah pejabat tinggi negara dulu. Konfusius di negara sendiri juga pejabat tinggi.
Kesetiaan hati Konfusius sangat tinggi. Sebagai pimpinan negara bertanya kepada Konfusius, bagaimana supaya rakyat bisa menurut? Aiku menanyakan masalah ini kepada Konfusius. Bagaimana reaksi Konfusius? Konfusius menjelaskan ini dengan bijaksana. Mengatakan, promosikan seseorang yang berhati lurus jujur, termasuk orang yang bijaksana dan bijak. Loyalitas dan berbakat, tempatkan mereka juga letakkan orang yang sombong di bawah mereka. Dengan sendirinya, rakyat akan taat. Sebaliknya, promosikan orang yang sombong atau memakai orang yang kita sukai saja. Sedang orang yang jujur ditaklukkan. Ini pasti rakyat tidak mentaatinya. Pahami ini, siapapun tahu. Konfusius menggunakan dengan kata-kata yang dimengerti orang-orang kepada Lu Aikung. Sepertinya menjabat seorang raja tidak paham akan masalah ini rasanya bodoh sekali. Tetapi perjalanan hidup beritahu kita, seseorang bisa menjalankan keadilan dan integritas. Ini betul-betul sebagai seorang pembina berprestasi tertinggi. Karena itu, kita tahu Konfusius menjawab kata-kata Lu Aikung dengan sangat poros, simpel. Tetapi, biarpun dalam pengetahuan sangat polos, dikerjakannya sangat sulit terlaksana. Konfusius dengan cara meluluskan yang tidak lurus, dengan cara ini menggunakan orang jujur, masih tetap dalam bernegara. Kualitas kebajikan perlu dimiliki oleh seseorang pembina pelaksanaan jalan ketuhanan. Bernegara membina, melaksanakan dengan kebajikan. Luluskan diri sendiri baru ke orang lain. Ini juga disebut bernegara. Prioritas utama untuk seorang pembina pelaksana jalan ketuhanan yaitu bernegara juga. Seseorang pembina pelaksana jalan ketuhanan atau Tao, pertahankan sebagai seorang budiman. Pelihara betul kebenaran. Kenali orang yang kerja bagus, seleksi yang berbudi dan kemampuannya. Baru bisa promosikan yang jujur, dapatkan orang yang jujur. Promosi ini yang ditaati rakyat. Sedangkan promosi yang tidak jujur dan jauh dari kebajikan sangat buruk dan jelas. Tetaplah kumpulkan energi positif ke atas untuk selamanya. Jika bisa terlaksana, ini adalah rezeki kesejahteraan buat umat sesama pembina dan umat-umat sekalian. Juga halnya beruntung bagi dunia dan umat-umat dalam wadah ketuhanan Ikuan Tao. Demikianlah Dharma Kari hari ini. Semoga pada kesempatan kali ini kesulitan yang kita alami dan bencana pada saat sekarang ini dapat cepat berlalu dan kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terhindar dari maha bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.